Malam telah larut di kota Solo. Jalanan mulai lengang, hanya tersisa lampu-lampu jalan yang menerangi trotoar yang basah oleh embun malam. Dari balkon rumah dinasnya, Gibran Rakabuming Raka duduk dengan secangkir teh yang uapnya mulai menghilang. Matanya menatap ke langit yang dihiasi bulan purnama, besar dan terang benderang. Sebagai wali kota, pikirannya tak pernah lepas dari beban tanggung jawab yang ia emban. Setiap hari, keputusan besar harus diambil, kritik dan harapan datang dari berbagai arah. Ia sudah terbiasa dengan semua itu, namun ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya malam ini. Ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan, seolah ada sesuatu yang menantinya di luar batas kesadarannya. Angin bertiup lebih kencang. Udara yang tadinya sejuk kini terasa dingin menusuk tulang. Gibran menghela napas panjang, mengusap wajahnya untuk menghilangkan kantuk yang mulai menyerang. Namun, alih-alih merasa segar, justru kepalanya terasa lebih berat. Suara-suara samar mulai terdengar, bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, melainkan bisikan-bisikan halus yang melayang di udara. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya sebagai imajinasi akibat kelelahan. Tapi tiba-tiba, kelopak matanya terasa begitu berat. Matanya perlahan menutup, dan seketika tubuhnya terasa melayang. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di rumah dinasnya. Hamparan pasir luas terbentang di hadapannya, dengan deburan ombak yang menggelegar di kejauhan. Ia mengenali tempat ini, Pantai Parangtritis, salah satu pantai paling mistis di tanah Jawa. Tapi ada yang berbeda. Langit di atasnya tak lagi tampak seperti biasanya. Warna biru tua bercampur hijau zamrud, seolah mencerminkan lautan yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ombak yang biasanya liar kini bergulung dengan pola yang teratur, seakan-akan mengikuti irama yang hanya bisa dimengerti oleh alam sendiri. Udara terasa lebih pekat, seperti dipenuhi energi yang tak kasat mata. Ada sesuatu yang mengawasi. Gibran bisa merasakannya. Lalu, dari dalam ombak yang bergulung tinggi, muncul sebuah sosok. Seorang wanita, mengenakan kebaya hijau berkilauan, dengan rambut panjang yang bergerak mengikuti angin malam. Langkahnya anggun, tidak ada setetes air pun yang membasahi tubuhnya, meski ia baru saja keluar dari lautan. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu siapa sosok itu. Nyi Roro Kidul. Sang penguasa Laut Selatan, ratu mistis yang telah menjadi legenda sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa berdiri. Wajahnya begitu cantik, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Gibran merasa seolah sedang ditelanjangi jiwanya. Ratu itu tersenyum tipis. Bibirnya bergerak, dan suaranya terdengar bergema di seluruh pantai. Sugeng Rawuh, putra Solo. Gibran menelan ludah. Kanjeng Ratu, suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Antara rasa hormat, takjub, dan sedikit gentar bercampur menjadi satu. Sang ratu melangkah mendekat, tatapannya tajam namun tetap anggun. Kau telah kupanggil untuk mendengar sebuah janji yang telah lama terikat. Katanya, suaranya seperti ombak yang berbisik di antara karang. Janji? Gibran mengerutkan kening. Janji apa yang Kanjeng maksud? Sang ratu tersenyum tipis, lalu memandang ke arah lautan. Janji yang telah dibuat oleh leluhurmu, dan kini saatnya kau mengetahui apa yang menjadi takdirmu. Hati Gibran berdegup semakin kencang. Ia tak tahu apa yang akan ia dengar, tapi satu hal yang pasti, malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bersambung, Gibran berdiri diam di atas pasir yang terasa hangat di telapak kakinya, meskipun angin malam yang berhembus semakin kencang. Deburan ombak pantai Parangtritis menggema di udara, bercampur dengan suara angin yang seolah berbisik di telinganya. Namun, suara yang paling jelas adalah suara wanita di hadapannya, Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Sang ratu masih berdiri anggun, kebayanya yang hijau berkilauan di bawah sinar bulan. Sorot matanya tajam, seolah mampu menembus pikiran terdalam seseorang. Janji apa yang Kanjeng maksud? Tanya Gibran, mencoba menjaga ketenangannya meskipun hatinya berdebar kencang. Nyi Roro Kidul menghela napas pelan, lalu mengangkat tangannya ke arah lautan. Seketika ombak yang tadinya bergulung tinggi mendadak mereda, air laut yang berwarna zamrud tiba-tiba berputar, membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan-bayangan samar yang berkelebat cepat,
seperti potongan-potongan sejarah yang diputar kembali. Kau bukan orang pertama dari garis keturunanmu yang berdiri di hadapanku, ujar sang ratu. Gibran mengernyitkan dahi. Apa maksud Kanjeng? Ada janji yang telah diikrarkan oleh para pemimpin sebelum kau. Janji itu terikat dengan takdir tanah ini, dengan Solo, dengan rakyat yang kau pimpin. Dan sekarang, janji itu menjadi tanggung jawabmu. Jawabnya, matanya masih terpaku pada lautan. Gibran merasakan tubuhnya semakin kaku. Janji? Pemimpin sebelum dirinya? Apakah yang dimaksud adalah para raja-raja dari Mataram? Atau leluhurnya sendiri? Tiba-tiba, bayangan dalam pusaran air itu menjadi lebih jelas. Gibran bisa melihat seorang pria berpakaian kebesaran khas bangsawan Jawa berdiri di tepi pantai. Di hadapannya, sosok Nyi Roro Kidul yang sama berdiri, namun dalam wujud yang lebih muda. Itu. Gibran mendekat, mencoba mengenali wajah pria dalam bayangan itu. Itulah saat ketika janji pertama kali dibuat, ujar sang ratu. Di masa lalu, para penguasa tanah ini datang padaku untuk meminta perlindungan. Mereka tahu bahwa tanah Jawa memiliki keseimbangan yang harus dijaga. Aku bukan sekadar mitos. Aku adalah penjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Para pemimpin yang bijak selalu menghormati itu. Bayangan itu berubah. Gibran melihat adegan lain, seorang raja duduk bersila di sebuah gua, dengan dupa yang menyala di sekelilingnya. Ia berkomat kamit, mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti sumpah atau perjanjian. Tak jauh darinya, sesosok wanita berbusana hijau duduk dengan tenang, mendengarkan dengan saksama. Perjanjian ini telah dijaga selama berabad-abad, lanjut Nyi Roro Kidul. Tapi zaman telah berubah. Banyak yang melupakannya. Dan kini, aku ingin bertanya padamu, apakah kau masih akan menjaga janji itu? Gibran terdiam. Ia tidak pernah berpikir akan menghadapi sesuatu seperti ini. Sebagai seorang pemimpin muda, ia selalu berpikir rasional, modern, dan berdasarkan data. Namun, malam ini ia berdiri di hadapan sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya akhirnya. Sang ratu menatapnya dengan penuh arti. Jadilah pemimpin yang tak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga keseimbangan, katanya pelan. Jika kau setia pada rakyatmu dan menjaga keharmonisan dengan alam serta sejarah tanah ini, maka aku akan melindungimu. Tapi jika kau mengabaikan tugas itu, ombakku akan menuntut keadilan. Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Gibran menatap ke lautan, lalu kembali menatap Nyi Roro Kidul. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi ia merasa malam ini bukan waktunya untuk mendapatkan semua jawaban. Aku mengerti, katanya akhirnya. Aku akan mengingat janji ini. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Ombak di belakangnya mulai bergelombang lagi, perlahan menelan bayangan yang ada di dalamnya. Jika kau butuh petunjuk, datanglah ke pantai ini saat bulan purnama, katanya sebelum perlahan-lahan memudar, tubuhnya menyatu kembali dengan lautan. Angin berhembus kencang. Pasir di bawah kaki Gibran bergetar. Matanya mulai terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke dunia nyata. Lalu, dalam sekejap, ia terbangun. Gibran tersentak di kursinya, napasnya memburu. Ia masih berada di balkon rumahnya. Teh di atas meja sudah dingin, dan bulan purnama masih bersinar terang di langit. Namun, angin malam yang bertiup lembut membawa bisikan samar. Seolah mengingatkannya bahwa malam ini bukan sekadar mimpi. Bersambung. Pagi datang dengan perlahan. Sinar matahari menembus jendela kamar Gibran, membangunkannya dari tidur yang terasa begitu nyata dan melelahkan. Ia duduk di ranjangnya, mencoba mengumpulkan kesadaran. Apakah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi? Tapi rasanya terlalu nyata. Ia masih bisa merasakan angin laut yang dingin, suara ombak yang berdebur, dan tatapan tajam Nyi Roro Kidul yang seakan menembus jiwanya. Gibran menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke balkon rumah dinasnya. Kota Solo mulai sibuk. Jalanan sudah dipenuhi kendaraan, dan aktivitas warga mulai menggeliat. Namun, pikirannya masih tertinggal di Parangtritis. Ia mengambil ponsel dan membuka kalender. Tangannya sedikit gemetar saat menyadari sesuatu. Semalam adalah malam purnama. Bukan kebetulan.
Gibran segera bersiap. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, lalu turun menemui ajudannya, Lutfi. "Lut, jadwalku hari ini apa saja?" tanyanya sambil menyesap kopi hitam yang baru saja disiapkan. Lutfi melihat catatan di tabletnya. Pagi ini ada pertemuan dengan beberapa pengusaha untuk proyek revitalisasi pasar tradisional. Lalu siang ada audiensi dengan perwakilan warga terkait pembangunan jembatan. Sore, kunjungan ke kampung UMKM. Gibran mengangguk. Semuanya agenda penting. Tapi hatinya mengatakan bahwa ia perlu mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi semalam. "Lut," katanya setelah beberapa detik berpikir. "Setelah audiensi siang, kosongkan jadwalku. Aku mau ke Jogja sebentar." Lutfi terkejut. "Ke Jogja? Mas? Ada urusan mendadak?" Gibran tidak menjawab langsung. "Aku mau ke Parangtritis. Rahasia yang terkubur." Setelah menyelesaikan urusan di Solo, Gibran langsung menuju Yogyakarta dengan mobil dinasnya. Perjalanan ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Sesampainya di Jogja, ia tidak langsung menuju pantai. Ada satu tempat yang ingin ia kunjungi terlebih dahulu, Keraton Yogyakarta. Ia telah menghubungi salah satu kenalan keluarganya, seorang abdi dalam senior bernama Ki Suryo, yang telah lama mengabdi di keraton dan memiliki pengetahuan luas tentang sejarah serta mitologi Jawa. Di sebuah pendopo kecil di dalam kompleks keraton, Gibran duduk bersila di hadapan pria tua berjubah putih itu. "Sampean ingin tahu tentang janji yang terikat dengan Nyi Roro Kidul?" Ki Suryo bertanya sambil menatapnya tajam. Gibran mengangguk. "Tadi malam, aku bertemu dengannya di Parangtritis. Aku tidak tahu apakah itu mimpi atau bukan, tapi semuanya terasa nyata." Ki Suryo menghela napas panjang. "Itu bukan sekadar mimpi, Mas Gibran. Itu adalah panggilan." "Panggilan?" "Ya," Ki Suryo menyesap teh hangatnya sebelum melanjutkan. "Para pemimpin besar tanah Jawa, terutama mereka yang berasal dari Trah Mataram, memiliki hubungan khusus dengan Ratu Kidul. Sejak zaman Panembahan Senopati, Raja-Raja Mataram menjalin perjanjian spiritual dengannya. Janji itu bukan sekadar janji perlindungan, tapi juga janji keseimbangan. Barang siapa yang melupakan atau mengabaikan perjanjian itu, maka akan ada konsekuensi." Gibran terdiam. Kata-kata Nyi Roro Kidul semalam kembali terngiang di benaknya. "Apa yang terjadi jika janji itu diingkari?" tanyanya pelan. Ki Suryo menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. "Sejarah sudah berbicara. Banyak pemimpin yang jatuh ketika mereka melupakan asal-usulnya, melupakan akar mereka, dan mengabaikan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ada yang kehilangan kekuasaannya, ada yang tertimpa bencana besar, dan ada pula yang menghilang begitu saja tanpa jejak." Gibran merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. "Tapi kenapa aku?" tanyanya akhirnya. "Aku bukan seorang raja. Aku hanya seorang wali kota." Ki Suryo tersenyum samar. "Kau adalah pemimpin, Mas Gibran. Pemimpin yang lahir dari garis keturunan yang memiliki hubungan dengan tanah ini. Dan mungkin, ada sesuatu yang lebih besar menantimu di masa depan." Gibran menghela napas dalam. Ia datang ke sini untuk mencari jawaban, tapi semakin banyak yang ia dengar, semakin besar pertanyaannya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Ki Suryo diam sejenak, lalu berkata, "Pergilah ke Parangtritis. Kau akan mendapatkan jawaban di sana." Kembali ke pantai selatan. Sore itu, Gibran melanjutkan perjalanannya ke Parangtritis. Saat mobilnya memasuki kawasan pantai, suasana terasa berbeda. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi mendung. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma laut yang kuat. Ia turun dari mobil dan berjalan ke arah bibir pantai. Ombak bergulung liar, seakan mengetahui bahwa ia telah datang kembali. Gibran berdiri diam, menatap lautan luas di hadapannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa ia dipanggil ke tempat ini? Ia memejamkan mata, mencoba merasakan kehadiran sesuatu. Tiba-tiba, suara gemuruh ombak terdengar lebih keras. Angin bertiup semakin kencang. Dan dari dalam lautan, sosok yang sudah ia kenal muncul kembali. Nyi Roro Kidul berdiri di atas ombak. Wajahnya tetap anggun dan misterius. "Kau kembali," katanya dengan suara lembut, namun penuh wibawa.
Gibran menelan ludah. Aku ingin tahu lebih banyak tentang janji itu. Tentang apa yang sebenarnya Kanjeng Ratu inginkan dariku. Sang Ratu tersenyum tipis. Kau telah memilih jalanmu dengan datang ke sini. Sekarang, dengarkan baik-baik. Ombak bergulung di belakangnya, seakan menjadi saksi dari sesuatu yang akan segera terungkap. Angin pantai semakin kencang, membuat pasir halus beterbangan di sekitar Gibran. Ombak di belakang Nyi Roro Kidul bergulung tinggi, seakan mengiringi perkataannya yang akan datang. Kau ingin tahu lebih banyak. Suara sang ratu bergema di udara, terdengar seolah berasal dari segala arah. Maka dengarkan baik-baik, wahai putra Solo. Gibran berdiri tegak. Ia sudah bertekad untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Kau adalah bagian dari garis keturunan yang telah lama menjaga keseimbangan di tanah Jawa, lanjut Nyi Roro Kidul. Takdir ini telah dituliskan jauh sebelum kau lahir. Leluhurmu, para penguasa Mataram, memahami bahwa tanah ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Mereka datang kepadaku, bukan untuk meminta kekuasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Gibran menyimak dengan saksama. Jadi, janji itu bukan tentang mendapatkan kekuatan, melainkan tentang menjaga harmoni. Sang ratu mengangguk. Benar, banyak yang mengira aku hanya legenda, sekadar mitos yang diceritakan turun-temurun. Namun, mereka yang arif tahu bahwa keberadaanku adalah bagian dari keseimbangan alam. Air, tanah, angin, dan api, semua memiliki penguasanya, dan manusia harus hidup selaras dengan semuanya. Gibran terdiam. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar konsep keseimbangan dalam budaya Jawa, tetapi mendengarnya langsung dari Nyi Roro Kidul memberinya perspektif yang berbeda. Tapi zaman telah berubah. Lanjutnya, tatapannya beralih ke laut yang berkilauan. Banyak yang telah melupakan janji ini. Keserakahan telah mengotori tanah ini, menghancurkan hutan, mencemari air, dan mengabaikan leluhur mereka sendiri. Dan kini, aku bertanya padamu, Gibran Rakabuming, apakah kau akan mengingat atau melupakan? Pertanyaan itu menghujam hatinya. Sebagai pemimpin, ia selalu berusaha rasional, memikirkan program-program konkret untuk membangun Solo dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, kini ia dihadapkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar proyek pembangunan atau kebijakan ekonomi. Gibran menarik napas dalam. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Aku bukan raja. Aku hanya seorang pemimpin daerah. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Setiap pemimpin memiliki perannya masing-masing. Kau tidak perlu menjadi raja untuk membuat perubahan. Kau hanya perlu menjadi pemimpin yang mendengarkan tanah ini, menjaga rakyatmu, dan tidak melupakan asal-usulmu. Jika kau melakukannya, aku akan melindungimu. Angin tiba-tiba berhenti. Ombak yang tadinya bergemuruh perlahan mereda. Tapi jika kau mengabaikan peringatan ini, lanjutnya dengan suara yang lebih pelan namun terasa dalam, akan ada konsekuensi. Gibran menatapnya. Konsekuensi seperti apa? Sang ratu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, dan dalam sekejap, Gibran merasa dunia di sekelilingnya berubah. Bayangan masa depan. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi gelap. Gibran melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekitarnya, Solo yang dilanda kekacauan, orang-orang berteriak di jalanan, banjir yang melanda kota, dan kerusuhan di berbagai tempat. Lalu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah sosok yang duduk di kursi kekuasaan, namun bukan dirinya. Sosok itu tampak angkuh, dikelilingi orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi, sementara rakyatnya menderita. Gibran terengah-engah. Apa-apa ini? Nyi Roro Kidul menatapnya dalam. Ini adalah masa depan yang bisa terjadi jika keseimbangan diabaikan. Tidak semua ditentukan oleh takdir, tetapi oleh pilihan-pilihan yang dibuat. Pilihanmu hari ini akan menentukan jalan yang akan ditempuh esok. Gibran terdiam. Pikirannya berkecamuk. Lalu, tiba-tiba semuanya kembali normal. Ia kembali berdiri di tepi pantai, dengan deburan ombak yang menenangkan. Sekarang, pergilah, kata Nyi Roro Kidul. Renungkan apa yang telah kau lihat. Ketika kau siap, kau akan tahu apa yang harus kau lakukan.
Gibran menatapnya untuk terakhir kali, sebelum sang ratu perlahan memudar, kembali menyatu dengan lautan. Ia menghela napas panjang. Perjalanan ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari Parangtritis menuju Solo terasa lebih hening dari biasanya. Mobil dinas yang membawa Gibran melaju di jalanan Yogyakarta, melewati sawah dan perkampungan yang masih terasa lekat dengan nuansa Jawa tradisional. Namun, pikirannya terus berkecamuk. Apa yang baru saja ia alami? Pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul bukan sekadar mimpi. Ada peringatan yang disampaikan. Ada janji yang harus dijaga. Dan ada konsekuensi jika ia mengabaikan semuanya. Ketika akhirnya mobil memasuki kota Solo, Gibran tidak langsung kembali ke rumah dinas. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan terlebih dahulu. "Lut, kita ke Keraton Solo dulu," ujarnya pada ajudannya. Lutfi menoleh heran. "Ke keraton, Mas? Ada janji dengan Paku Buwono?" "Enggak, aku cuma ingin bicara dengan seseorang," jawab Gibran. Jejak leluhur di Keraton Solo. Setibanya di Keraton Kasunanan Surakarta, Gibran disambut oleh beberapa abdi dalam yang sudah mengenalnya sejak lama. Mereka dengan hormat membukakan jalan menuju salah satu bagian dalam keraton, sebuah perpustakaan kuno yang menyimpan berbagai naskah dan catatan sejarah kerajaan. Di sana, ia bertemu dengan Kanjeng Pangeran Haryo, KPH, Dipokusumo, salah satu keturunan keluarga kerajaan yang juga seorang sejarawan. "Kamu ingin mencari sesuatu tentang perjanjian dengan Nyi Roro Kidul?" tanya KPH Dipokusumo sambil memandang Gibran dengan penuh selidik. Gibran mengangguk. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang hubungan antara penguasa Mataram dan Laut Selatan." KPH Dipokusumo tersenyum tipis. "Aku tidak terkejut kau ingin tahu soal ini. Sejarah selalu berbicara kepada mereka yang dipilih oleh takdir." Ia lalu berjalan ke rak-rak buku tua yang tersusun rapi di dalam ruangan yang harum oleh aroma kayu jati. Setelah beberapa saat mencari, ia menarik sebuah kitab kuno dan menyerahkannya pada Gibran. "Ini adalah salah satu catatan yang jarang dibaca orang sekarang. Ditulis oleh seorang pujangga istana pada masa Paku Buwono IV," ujarnya. Gibran membuka halaman demi halaman, membaca dengan saksama. Di dalamnya tertulis tentang perjanjian antara para penguasa Mataram dengan Nyi Roro Kidul, bagaimana raja-raja terdahulu selalu datang ke Laut Selatan untuk menghormati hubungan itu, bagaimana mereka meminta restu agar tanah mereka tetap makmur, dan bagaimana mereka bersumpah untuk tidak melupakan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun, ada satu bagian yang membuatnya terdiam. Apabila pemimpin yang lahir dari garis ini melupakan akar dan janjinya, maka tanahnya akan bergetar, rakyatnya akan kehilangan arah, dan tahta yang dijaganya akan diambil oleh yang lain. Gibran menelan ludah. Kata-kata itu mengingatkannya pada visi yang ia lihat di pantai, tentang seorang pemimpin yang bukan dirinya, duduk di kursi kekuasaan namun dikelilingi orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan. KPH Dipokusumo menatapnya dalam. "Hanya kamu yang bisa menjawab pertanyaan itu, Gibran. Tapi ingat satu hal, menjadi pemimpin bukan hanya tentang membangun visi kotamu, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang membentuk tanah ini. Kalau kau melupakan itu, keseimbangan akan runtuh." Gibran menutup kitab itu perlahan. Ia mulai memahami sesuatu. Misi yang harus dijalankan. Malam itu, setelah kembali ke rumah dinasnya, Gibran berdiri di balkon dan menatap bulan yang bersinar terang di langit. Ia berpikir tentang Solo, tentang rakyatnya, tentang tanggung jawab yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia bukan raja. Ia bukan penguasa Mataram. Tapi ia adalah seorang pemimpin, dan ia sadar bahwa masa depan Solo, bahkan mungkin masa depan yang lebih besar, bergantung pada keputusan-keputusan yang ia buat mulai sekarang. Ia harus menjaga keseimbangan. Ia harus menghormati janji leluhurnya. Dan ia harus memastikan bahwa Solo tetap menjadi kota yang makmur dan berbudaya, tanpa melupakan akar dan tradisi yang membentuknya. Angin berhembus pelan, membawa aroma malam yang sejuk. Di kejauhan, terdengar suara ombak, seolah mengingatkan bahwa seseorang di Laut Selatan masih mengawasi. Malam semakin larut, tapi pikiran Gibran masih dipenuhi oleh pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul dan pesan-pesan yang ia temukan di Keraton Solo. Ia tahu bahwa tanggung jawab yang diembannya bukan hanya tentang pembangunan kota atau kebijakan politik biasa,
tetapi juga menjaga keseimbangan yang sudah dijaga oleh para leluhurnya selama berabad-abad. Namun, satu hal masih mengganjal di pikirannya, visi tentang seorang pemimpin lain yang duduk di kursi kekuasaan. Siapa dia? Apakah ini hanya peringatan? Atau benar-benar ada seseorang yang akan menggantikannya jika ia mengabaikan tanda-tanda ini? Gibran merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Intrik di balik layar. Keesokan harinya, Gibran melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia menghadiri pertemuan dengan beberapa pejabat daerah dan bertemu dengan warga yang memiliki keluhan mengenai pembangunan jalan. Namun, di balik semua itu, ia tetap waspada. Ia mulai memperhatikan lebih dalam gerak-gerik orang-orang di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa ada beberapa pihak yang mulai bergerak diam-diam, seakan menunggu momen untuk menjatuhkannya. Lutfi, ajudannya yang setia, juga menyadari perubahan ini. "Mas, saya dengar ada beberapa pihak yang mulai merapat ke lawan politik," bisik Lutfi saat mereka berada di ruang kerja. Gibran mengernyit. "Siapa?" "Ada beberapa tokoh dari kalangan bisnis dan politik yang mulai membicarakan kemungkinan pergantian kepemimpinan di Solo," jawab Lutfi. "Mereka berusaha mencari sosok yang bisa menjadi alternatif untuk menyaingi sampean di periode berikutnya." Gibran terdiam. Ia tidak terkejut dengan hal itu, politik selalu penuh intrik. Namun, setelah penglihatan yang ia dapatkan di Parangtritis, semuanya terasa lebih nyata. "Siapa kandidat yang mereka dorong?" tanyanya akhirnya. Lutfi ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Ada satu nama yang paling sering disebut-sebut, seseorang yang memiliki ambisi besar, dan sepertinya mendapat dukungan kuat dari pihak luar." Gibran menyipitkan mata. "Siapa?" Lutfi menatapnya serius. "Aryo Wicaksana." Lawan dalam bayangan. Nama itu membuat Gibran berpikir keras. Aryo Wicaksana adalah seorang pengusaha muda yang baru kembali dari luar negeri beberapa tahun lalu. Ia dikenal cerdas, berkarisma, dan memiliki jaringan yang luas di dunia bisnis serta politik. Tapi yang paling mencurigakan adalah, Aryo juga memiliki darah bangsawan dari garis keturunan Mataram. Tiba-tiba, kata-kata Nyi Roro Kidul terngiang kembali di benaknya. "Jika kau melupakan keseimbangan, maka tahta yang dijagamu akan diambil oleh yang lain." Gibran mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar tentang persaingan politik biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Apakah Aryo adalah sosok yang ada dalam penglihatannya? Apakah ia adalah orang yang akan menggantikannya jika Gibran gagal memenuhi janjinya kepada Nyi Roro Kidul? Atau ada kekuatan lain yang bermain di balik semua ini? Langkah yang harus diambil. Malam itu, Gibran duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap peta kota Solo yang terbentang di hadapannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kampanye atau strategi politik. Ini adalah pertarungan antara keseimbangan dan ambisi, antara mereka yang ingin menjaga tradisi dan mereka yang ingin mengambil jalan lain. Ia harus memutuskan langkah berikutnya dengan hati-hati. Karena jika ia salah melangkah, maka semua yang telah dibangun oleh leluhurnya akan runtuh. Dan Nyi Roro Kidul tidak akan tinggal diam. Malam itu, setelah memastikan keluarganya aman dan ajudannya tidak mencurigai apapun, Gibran memutuskan untuk kembali ke Parangtritis. Ia tidak bisa mengabaikan firasat yang terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang harus ia ketahui, dan satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah Nyi Roro Kidul. Ditemani oleh Lutfi, Gibran berangkat tanpa banyak bicara. Perjalanan menuju pantai terasa sunyi, hanya suara angin malam yang menemani. Sesampainya di sana, ia menyuruh Lutfi untuk menunggunya di mobil. "Mas yakin mau sendirian?" tanya Lutfi ragu. Gibran mengangguk. "Aku harus melakukannya sendiri." Lutfi menghela napas, lalu mengunci pintu mobil, tetap berjaga-jaga. Gibran berjalan ke tepi pantai, angin laut berhembus kencang, dan bulan bersinar pucat di atas langit. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, menunggu. Lalu, perlahan, ombak mulai berubah. Air yang sebelumnya tenang tiba-tiba berputar seperti pusaran. Udara di sekitar Gibran menjadi lebih dingin. Sebuah sosok muncul dari dalam laut. Nyi Roro Kidul. Peringatan dari Laut Selatan. Ratu Laut Selatan melangkah mendekat, gaunnya yang hijau berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya menatap Gibran dengan penuh arti,
seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. "Kau kembali, wahai putra Solo," katanya pelan. Gibran menelan ludah. "Aku melihat sesuatu, di masa depan, seseorang yang akan menggantikanku. Apakah ini bagian dari peringatanmu?" Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Ombak di belakangnya bergulung tinggi, lalu tiba-tiba membentuk sebuah bayangan. Bayangan itu adalah sosok Aryo Wicaksana. Gibran terkejut. Jadi benar, dia yang akan menggantikanku. Sang ratu mengangguk perlahan. Dia adalah bagian dari garis keturunan yang lain. Sama sepertimu, dia memiliki hubungan dengan tanah ini. Tapi jalannya berbeda. Gibran mengernyit. "Maksudmu?" Nyi Roro Kidul menatapnya dalam. "Dia mencari kekuasaan, bukan keseimbangan. Jika kau tidak hati-hati, maka dia akan mengambil alih tahta yang seharusnya kau jaga." Gibran mengepalkan tangannya. "Apa yang harus aku lakukan?" Sang ratu mendekatinya. "Pilihan ada di tanganmu, Gibran. Aku hanya bisa memberi petunjuk. Jika kau ingin menjaga keseimbangan, maka kau harus memahami siapa yang menjadi kawan dan siapa yang menjadi lawan." Gibran terdiam, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. "Aryo memiliki kekuatan yang besar di belakangnya," lanjut Nyi Roro Kidul. "Tapi kau memiliki sesuatu yang lebih kuat dari itu." "Apa?" "Keyakinanmu." Ombak kembali menggulung tinggi, dan sebelum Gibran sempat bertanya lebih lanjut, sang ratu perlahan menghilang, kembali ke lautan. Gibran berdiri di sana, termenung. Ia kini mengerti bahwa pertarungan yang akan datang bukan sekadar persaingan politik biasa. Ini adalah pertarungan antara keseimbangan dan ambisi. Dan ia harus memenangkan pertarungan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Solo, untuk leluhurnya, dan untuk janji yang telah diucapkan berabad-abad lalu.